jayo pi buddhasa sirimato ayam marasa japapi mudita jaya tara dewa gana mahesino jayo pi buddhasa sirimato ayam marasa japapi mato para jayo ugo sayam bodhi mande kamodita jaya tada supanagana mahesino jayo pi buddhasa sirimato anatito marangadhammo imaranang anatito sabe ime piye imanape inana bawo winam kamasakom idhamma daya dokama yoni kama bantu kama patisarano yang kamang karisami kawayanang wapapakang tasadayano awisam. Ya, malam ini duduk tenangkan pikiran. Nah, malam hari ini kasih dengar dhamma sedikit agak tinggi ya. Jarang-jarang dapat. Kayak coba. Karena ada para bante juga. Jarang-jarang bisa dengar. Dhamma itu adalah kebenaran. Nah, kalau kita pegang dhamma, berada dimanapun juga aman, karena pegangannya itu tepat. Tapi kalau orang itu tidak punya pegangan yang benar, goyang sana, goyang sini, pelin-pelan sana, pelin-pelan sini, rubah terus menerus, nah juga tidak dapat kejelasan. Walaupun kehidupan kita itu tidaklah pasti, tapi bukan berarti hidup kita itu tidak ada prinsip. Nah, maka dalam situasi apapun, kalau kita ada di jalan kebenaran, ya dapat tenang saja, dapat hening, merapatkan barisan, menjadi kuat, tanpa perlu banyak sibuk dengan hal-hal yang di luar daripada tugas. Di mana tugas dalam kehidupan juga ada tugas di luar, juga ada tugas di dalam. Kalau lihat para bante, mungkin sebagian orang pikir biku itu tidak ada pekerjaannya, duduk saja, itu hanya makan, lalu entah tidak tahu sembunyi di mana. Tapi pada kenyataannya bukan hanya demikian. Lihat, kalau para biku yang memang memiliki kesemangatan, memiliki keseriusan untuk berpegang pada jalan dhamma, untuk melatih sati, maka beliau juga punya keseharian beliau, punya rutinitas
yang mana mungkin mulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang mana bisa dikerjakan oleh seorang biku. Nah, makanya di sini lihat ada para bante, itu sangat puas sekali. Ada 3 biku tambahan, tapi kesemangatannya itu sudah terlihat. Kalau tadi lihat bagaimana lantai bawah bersihnya, bagaimana sama-sama kerja, ada tambah lagi anak-anak juga beberapa bantu. Orang lain tidak lihat, tetapi siapa yang melakukan itu, siapa yang mengerjakan itu, yang tidak saling bagi tugas, nah itu juga jadi kepuasan tersendiri. Semuanya pegang sesuai dengan tugas masing-masing. Ada yang nyapu halaman, ada yang membersihkan pelapon, ada yang bersihkan jendela, ada yang cuci kipas angin, ada yang pel lantai. Nah, tapi semua itu adalah pekerjaan yang di luar. Nah, sekarang kini pekerjaan di dalam kita itu apa? Tugas sebagai seorang yang mendedikasikan hidup untuk Buddha Sasana, untuk praktek Dhamma. Kalau Lunta Mahabowa, ketika beliau latihan meditasi, itu kalau misalnya benar tekad beliau, pada saat beliau mau mulai meditasi, duduk selama mungkin. Kalau misalnya harus mati, ya matilah saat duduk ini. Coba ingin lihat, apakah akan mati dengan menahan rasa sakit? Tuh keseriusan beliau. Sampai akhirnya sakit seperti apapun, beliau tahan sampai melewati ambang dari batas rasa sakit itu, di mana beliau katakan lewat dari 6 jam itu selesai, sudah dapat bedakan, memilah mana rasa sakit, mana pikiran, mana jasmani. Apa yang sakit, selidiki. Kalau yang sakit itu badan jasmani, dari lahir kenapa belum terasa sakit? Apa yang sebenarnya sakit? Tuh, beliau korek di sana, cari tahu. Jadi kalau lihat kesungguhan beliau itu sampai sedemikian. Guru-guru, tera-tera mulia. Belum lagi kalau kita angkat dari sang guru agung kita sama Sang Buddha, bagaimana beliau mengembangkan latihan keras, tapak keras dalam penderitaan itu. Kalau lihat, beliau juga katakan di dunia ini beliau tidak lihat satu orang pun, satu manusia pun yang melatih tapak keras melebihi apa yang beliau lakukan. Hingga beliau menyadari itu semua bukan jalannya, lalu beliau mengubah jalur sehingga menemukan jalan untuk mengakhiri penderitaan. Nih, kalau lihat bagaimana itu sebagai bentuk kesungguhan. Tetapi kita sebagai praktisi Dhamma, kalau kita hanya berpikir bahwa praktek Dhamma yang biasa-biasa saja, yang mudah-mudah saja, lantas menginginkan hasil yang tinggi, mungkin kita juga perlu mempertanyakan, kira-kira seperti misalnya kita ingin membuka usaha dengan modal sebesar ini, kira-kira untungnya sebesar apa? Nah, dimana semuanya itu butuh pengorbanan. Sebesar apa pengorbanan yang dilakukan, dan sebesar itu juga hasilnya. Makanya di sini walaupun mungkin kita tidak bisa berlatih secara keras, secara lebih, tapi setidaknya kita pegang Dhamma Winaya dengan baik. Pegang Dhamma Winaya itu taat, taat sebaik mungkin. Seperti yang Lumpho Intawai, beliau itu kerap kali ajarkan kepada biku-biku murid beliau. Ya, sebagaimana kita ketahui, beliau lebih mengutamakan para biku dibandingkan tempat. Wihara dimanapun mau dibangun sebesar apapun, apalah artinya jika tidak ada biku, tidak ada seorang sosok untuk dijunjung, untuk dijadikan teladan.
Nah, tapi dengan adanya satu orang biku yang memiliki guna dhamma, memiliki sila yang baik, taat terhadap dhamma winaya, maka dengan sendirinya wihara juga akan ada. Orang-orang juga akan tertarik untuk menjadi biku, untuk mengamalkan Buddha Sasana ini. Nah, sementara upasaka dan upasika juga akan mendukung dengan senang hati. Di mana semuanya itu akan berjalan dengan sendirinya sesuai dari adanya sosok tersebut. Nah, makanya di sini beliau katakan kepada murid-murid beliau, khususnya para biku samanera, sekalipun bodoh, sebodoh apapun, hiduplah sesuai dengan dhamma winaya. Sekalipun pintar, sepintar apapun, juga hiduplah sesuai dengan dhamma winaya. Jangan keluar jalur, jangan karena pintar lalu keluar jalur, mencari jalan keluar untuk mengikuti keinginan hati, menuruti kilesa, kekotoran batin. Kita sudah sampai hidup selama ini, baik mana yang baik tahu, benar mana yang benar juga harusnya sudah tahu, salah mana yang salah juga harusnya sudah tahu, jahat mana yang jahat juga harusnya sudah tahu. Nah, ketika sudah tahu itu, pilih baik-baik, menjalani, berpegang pada kebenaran, tidak perlu tengok kiri, tengok kanan, tetapkan di dalam hati kita sudah sampai ditabiskan dalam balutan jubah kuning bendera sang guru. Ini mau cari apa yang ingin kita kejar dengan menggunakan uniform ini, dengan seragam ini, jubah sang Buddha. Nah, tetapkan itu, setidaknya dalam hidup ini dapat untuk mengakhiri penderitaan. Jikalaupun belum, juga setidaknya memperpendek jalan untuk sampai ke sana. Sudah merasakan hidup sebelumnya, sudah dapat merenungkan betapa sia-sianya jikalau melewatkan hidup begitu saja, membiarkannya tanpa tahu hidup ini akan ke arah mana. Bagaimanapun pasti di akhirnya adalah meninggal dunia. Tapi pertanyaannya, sebelum meninggal dunia itu, apakah sudah siap? Apa yang akan dibawa untuk kehidupan mendatang? Apa dengan kebajikan yang dimiliki saat ini sudah membuat diri kita merasa puas, merasa cukup aman? Nah, coba tanyakan itu. Jikalau belum, nah maka berusahalah jaga dhamma winaya sebaik mungkin, berlatih sesuai dengan sila samadhi panya, mana yang kiranya dapat untuk menghasilkan manfaat, juga lakukan itu sepenuh hati. Perlahan-lahan juga semuanya akan penuh. Itulah kebajikan, sedikit demi sedikit juga dapat penuh, sama seperti tetesan air hujan, sedikit demi sedikit jatuh dalam tempayan. Kalau tempayannya tidak bocor, juga akan penuh tempayan tersebut. Ini kebajikan. Kejahatan juga demikian, yang mana kalau sedikit demi sedikit juga sama. Makanya tahu mana yang jahat, tahu mana yang baik, jadi bisa untuk memilih. Dan kalau kita sudah tahu mana yang untuk kita pilih itu, kita berpegang. Nah, inilah sila. Lalu kemudian samadhi, juga jaga konsentrasi, jaga ketenangan batin, agar tetap memiliki yang namanya itu fokus, fokus pada nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Sampai ketika pikiran itu dapat mencapai ketenangan, entah apalah disebutnya, mungkin beberapa juga mengatakan jana, dapat juga dikatakan samadhi. Yang pasti pikiran tenang. Seperti apa pikiran tenang? Tidak berpikir ini itu, pikiran yang menunggal, hening. Nah, itu pikiran tenang, cukup tahu tenang. Nah, setelah pikiran tenang tersebut juga biarkan damai di sana, sambil terus memperhatikan. Jikalau nafas terasa hilang juga biarkan saja, tidak perlu takut, tidak perlu cari-cari lagi. Nah, butuh juga hilang, ya sudah biarkan saja. Nanti juga akan kembali lagi kepada kesadaran semula. Nah, saat itu juga bisa mulai merenungkan vipassana. Apa yang direnungkan? Mulai dari renungkan tubuh jasmani kita,
lihat tubuh jasmani kita ini terlebih dahulu sebagai sesuatu yang menjijikan. Setiap hari juga harus dimandikan, harus dibersihkan, kalau tidak juga bau. Karena memang sudah sifat alaminya tubuh ini demikian. Jadi kita harus tahu, mulai dari rambut, ujung rambut sampai ke ujung telapak kaki, semuanya ini adalah barang kotor. Mulai dari kulit, daging, sampai ke dalam ada tulang juga, semuanya juga barang-barang yang kotor. Ketika dapat melihat itu, renungkan itu, lalu apa sebenarnya yang dicari dalam kehidupan ini? Yang mana apa yang dibawa, apa yang dikira sebagai milik sendiri saja merupakan barang-barang kotor, bentukan yang kotor, belum lagi juga tunduk pada usia tua, sakit dan kematian. Lalu masihkah mau bersenang-senang? Masihkah mau terlena, terjebak dalam segala godaan-godaan dunia ini, godaan dari bentuk-bentuk yang dilihat oleh mata, suara-suara yang didengar oleh telinga, bau-bau yang tercium oleh hidung, rasa-rasa yang dapat dijilat oleh lidah, dapat dirasakan oleh lidah, belum lagi objek-objek sentuhan yang dapat dirasakan oleh indera peraba, lalu segala macam emosi kegembiraan yang merangsang di pikiran. Nah, coba untuk mengamati hal ini, lalu berpegang pada jalan kebenaran. Nah, niscaya dalam menjalani hidup, menjalani kehidupan suci itu tidak akan sampai menjadi sia-sia. Jadi itulah hati-hatinya sebagai seorang bhikkhu, sebagai seorang samana, seperti yang di dalam Tayanagata juga sudah dijelaskan, seperti memegang rumput kusa yang tajam, apabila tidak berhati-hati tangan itu bisa tersayat. Demikian juga kehidupan sebagai seorang samana, jika dijalani secara sambil lalu, apalagi dengan melakukan kejahatan-kejahatan, maka malah dapat untuk menyebabkan kelahiran berikutnya di alam sengsara, di neraka. Nah, jadi ini dititipkan agar semuanya, khususnya para bante di sini juga kedepannya menjadi dapat untuk menjalani hidup, berpegang pada dhamma dan vinaya dengan baik. Lihat orang lain, yang lainnya seperti apa, juga biarlah mereka seperti itu. Yang terpenting diri kita. Ingat bahwa Sang Buddha sudah katakan bahwa dhamma dan vinaya inilah yang seharusnya kita jadikan sebagai guru junjungan setelah Sang Buddha itu telah tiada. Karena pernah di mana Bhikkhu Ananda itu menanyakan, setelah Sang Buddha itu telah meninggal dunia, lalu para bhikkhu itu hendaknya berpegang kepada siapa sebagai junjungan tertinggi yang dianggap sebagai guru. Sang Buddha sudah katakan bahwa dhamma dan vinaya inilah sebagai guru junjungan yang menggantikan setelah Tathagata tiada lagi di dunia ini. Dan sekarang beliau juga benar-benar sudah tidak ada. Jadi kita pegang itu sebaik mungkin, kita jaga itu sebaik mungkin. Dari para guru acarya kita yang telah menjaganya hingga saat ini, mereka yakini itu, mereka jalani itu, dan mereka mendapatkan hasil dari itu. Ya, kita juga jalankan demikian. Dengan demikian, jalan kita ke depannya pun pastilah akan sampai di sana. Nah, jadi selanjutnya kita latih meditasi mengembangkan cita bawana. Tempatkan kaki kanannya di atas kaki kiri, tangan kanan di atas tangan kiri diletakkan pada pangkuan. Pejamkan kedua mata, tegakkan badan, tetap rileks, hanya fokus pada nafas masuk dan nafas keluar. Nafas masuk bud, nafas keluar do, bud do, bud do, bud do. Tidak perlu pikir macam-macam, tidak perlu pikir besok, tidak perlu pikir kemarin,
Pikirkan saja hari ini, saat ini, momen saat ini, saat sedang duduk mengamati segala macam fenomena yang dapat dirasakan. Udara di sekeliling bagaimana? Apakah panas? Apakah sejuk? Lalu suasana apakah penuh dengan hiruk pikuk, penuh dengan kebisingan, ataukah penuh dengan kedamaian? Saat pikiran tenang, kini hanya lihat pada apa yang dapat kita rasakan. Satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kita yang kita miliki, yang menandakan bahwa kita masih hidup di dunia ini, yang mungkin jarang kita sadari untuk diperhatikan, sebenarnya berada begitu dekat, yaitu nafas yang masuk dan nafas yang keluar, asasa dan pasasa. Jadi perhatikan pada bagian yang terasa amat begitu jelas. Terus jaga ketenangan batin. Buddho, Buddho, Buddho. Kalau ada perasaan seperti mau jatuh atau seperti terjun bebas, mau masuk ke dalam sumur atau apapun itu, tidak perlu kaget, cukup tenang saja. Biarkan saja, terasa mau jatuh juga jatuh, seperti mau menghilang, mau lenyap juga, rasakan saja. Yang penting tetap sadar, tahu kalau ada penglihatan apapun, jangan diperhatikan. Kalau yang itu bukanlah penglihatan yang wajar, entah melihat dewa, entah melihat neraka, kalau seperti itu tidak wajar, jangan diikuti, jangan percaya itu. Banyak praktisi meditasi menjadi salah jalan karena itu yang diabaikan. Kalau benar-benar meditasi harusnya dapat ketenangan, dapat kedamaian, bukannya dapat lihat ini lihat itu, malah semakin pusing kepala. Lebih parah lagi, bisa jadi gila karena terjebak oleh nimitta. Makanya fokusnya di sana, sampai pikiran tenang, pikiran damai. Nanti juga pikiran punya power. Begitu keluar dari samadhi, juga akan ingat kebahagiaan yang dapat dari kedamaian itu. Coba kalau dapat 1 menit, bahagianya seperti apa? Sekarang pikirkan, kalau dapat 1 jam, dapat 2 jam, kira-kira bahagianya seperti apa? Tetapi belum cukup hanya sampai di sana, karena itu hanya sekedar samadhi, hasil dari samatha, yang mana dalam ajaran Sang Buddha itu harus juga kembangkan vipassana agar memiliki kebijaksanaan atau pandangan terang, lihat segala sesuatunya sebagaimana adanya, sebagai anicang, tidak kekal. Sudah ada, dia muncul, lalu kemudian bertahan, kemudian juga lenyap, muncul, menguat, melemah, lalu lenyap, sebagai bentuk duka atau penderitaan. Apapun yang selalu berubah juga itulah penderitaan. Kemudian anatta, tanpa aku, tanpa inti, tiada yang merupakan aku. Kalau tubuh ini aku, mana yang merupakan aku sebenarnya? Kalau dipotong tangannya, apakah tangan itu aku? Juga bukan. Kalau potong kepala, apa kepala itu yang aku? Juga bukan. Kalau memang aku, milikku, juga semuanya, tetapi kenapa berubah?
Kenapa tidak bisa disuruh untuk tidak sakit, tidak bisa disuruh untuk tidak pegal, tidak bisa disuruh untuk tidak berubah, untuk tidak menua, untuk tidak sampai pada kematian. Tapi pada akhirnya juga tertinggal semua. Nah, disinilah ketika tahu itu, nah bisa melepaskan. Nah, kalau para guru yang memang batinnya sudah siap untuk melepaskan sana, lepaskan tubuh jasmani ini. Lihat tubuh jasmani hanya sebagai tubuh jasmani, hanya sebagai perantara, pembantu untuk sampai ke pantai seberang, yang sama seperti perahu. Kalau kita seberangi sungai, kita butuh perahu. Sungai atau danau atau laut juga butuh perahu. Tapi ketika sudah sampai di tepian, juga tidak ada seorang pun angkat-angkat perahu ke atas. Nah, ini juga sama tubuh jasmani kita. Ia menjadi perantara untuk mengantarkan dalam latihan praktek dhamma kita untuk sampai di sana sebagai rupa ini, untuk mengantarkan. Begitu sampai juga ditinggalkan. Para guru, para Arya, beliau yang sudah mencapai parinibbana juga meninggalkan tubuh jasmani mereka di dunia ini. Ya, selanjutnya terus jaga ketenangan sampai nanti diberikan instruksi kalau sudah waktunya keluar dari samadhi. Akan keluar dari samadhi setiap kali mengangkatkan kedua tangan di depan dada untuk menjadi bertekad untuk menjadikan yang sedemikian besar yang dilakukan pada saat menjaga ketenangan pikiran. Semoga tadi kebajikan tersebut dapat melimpah pada semua makhluk yang ada di seluruh alam semesta, dimanapun yang membutuhkan jasa kebajikan sudah dapat untuk menerimanya. Kita bisa nanti seluas mungkin dan juga dengan pelatihan dari diri sendiri ini membawa diri kita semakin maju, semakin lebih bijak lagi, semakin lebih kuat lagi, lebih tabah lagi di dalam menapaki dalam hidup untuk terus sampai menuju pada cita-cita luhur, yaitu tujuan tertinggi nirvana. Semoga semuanya berbahagia, semoga segala cita-cita tidak dapat tercapai. Wisata membantu suci kata.